Perkenalkan, saya Helmi Suryani Nasution dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan lebih jauh mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Epidemiologi Penyakit Menular. Epidemiologi penyakit menular adalah salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat di semester 3. Jumlah SKS-nya yaitu 2 SKS. Ini mahasiswa akan mempelajari mengenai konsep epidemiologi yang digunakan di dalam penyakit menular, serta juga mengenai aspek pencegahan dan pengendalian penyakit menular tersebut, serta bagaimana prinsip epidemiologi di dalam beberapa penyakit menular utama. Ada beberapa penyakit menular utama yang akan diberikan di mata kuliah ini, yaitu diantaranya adalah penyakit menular melalui udara atau yang disebut dengan airborne disease, lalu juga yang ditularkan melalui vektor atau vector-borne disease. Ada juga penyakit yang ditularkan melalui makanan, foodborne disease, dan juga penyakit menular melalui seksual atau sexual transmitted disease. Lalu selain penyakit-penyakit tersebut, ada juga beberapa penyakit seperti new emerging disease, lalu juga ada penyakit-penyakit yang terabaikan atau neglected disease, serta yang tidak kalah penting juga adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang disingkat dengan PD3I. Bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah konsep umum epidemiologi penyakit menular dan bagaimana cara transmisi dari berbagai macam penyakit menular. Lalu yang kedua adalah konsep epidemiologi molekular dan bagaimana penerapan epidemiologi molekular ini di dalam penyakit menular. Yang ketiga terkait dengan konsep pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang terdiri dari reduksi atau kontrol, eliminasi, dan eradikasi. Lalu yang keempat terkait dengan vaksinasi dan imunisasi. Di sini akan dipelajari tentang konsep dari vaksinasi dan imunisasi, jenis-jenisnya, efektivitas vaksin, monitoring efek vaksin dan keamanannya, program imunisasi yang ada di Indonesia, dan juga bagaimana cara mengelola vaksin. Lalu untuk bahan kajian yang selanjutnya, ini mahasiswa akan mempelajari beberapa macam penyakit menular utama yang dikelompokkan berdasarkan cara penularannya. Misalkan di sini ada penyakit yang ditularkan melalui udara atau airborne disease. Contohnya di sini ada ISPA, pneumonia, dan juga TB. Lalu juga ada penyakit yang ditularkan melalui makanan atau foodborne disease. Di sini contohnya diare. Lalu ada penyakit yang ditularkan melalui vektor atau vector-borne disease. Contohnya DBD dan malaria. Lalu untuk penyakit selanjutnya itu penyakit yang ditularkan secara seksual atau sexual transmitted disease. Contohnya di sini adalah HIV/AIDS dan juga infeksi menular seksual atau IMS. Lalu ada juga new emerging disease seperti COVID-19, SARS, dan juga Ebola. Dan juga ada penyakit yang terabaikan atau neglected disease, yaitu filariasis, frambusia, dan juga kusta. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa akan mempelajari mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I yang terdiri dari campak, hepatitis, difteri, pertusis, tetanus, lalu juga ada polio dan MR, measles dan rubella. Itulah tadi bahan kajiannya. Perpustakaan atau referensi yang digunakan, ini ada bahan kajian yang bersumber dari buku atau textbook ya, yaitu salah satunya buku yang ditulis oleh Ibrahim Abu Bakar dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 2016 dengan judul Infectious Disease Epidemiology. Lalu juga beberapa buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan yang membahas tentang beberapa penyakit yang dipelajari itu juga menjadi buku rujukan. Lalu juga buku-buku lain yang terkait dengan dengan penyakit menular ini juga menjadi bahan rujukan. Lalu juga ada beberapa bahan yang diambil dari artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi ya, seperti misalkan PubMed. Ini juga bisa menjadi bahan bacaan yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk memperkaya beberapa materi yang sudah didapat.
Lalu ada juga video pembelajaran. Misalkan ada beberapa video yang diterbitkan oleh CDC, ini juga bisa menjadi bahan referensi. Untuk bentuk perkuliahannya adalah kuliah secara sinkronus dengan metode bermacam-macam. Di sini ada metode ceramah, tanya jawab, inquiry based learning, dan cooperative based learning. Untuk ceramah dan tanya jawab, metode ini digunakan ketika eh, pertemuan tatap muka antara dosen dan mahasiswa di kelas. Sementara untuk inquiry based learning dan cooperative based learning ini diberikan untuk belajar mandiri atau belajar terstruktur, di mana mahasiswa bisa belajar secara mandiri atau mahasiswa belajar secara berkelompok. Bentuk penugasannya itu ada beberapa macam, misalkan mahasiswa diminta untuk menyusun ringkasan dari beberapa referensi yang sudah diberikan, atau bisa juga dengan cara menulis makalah atau membuat makalah yang disusun secara berkelompok. Nah, makalah ini kemudian akan dipresentasikan di kelas untuk mendapatkan feedback ya, atau akan ada sesi tanya jawab pada saat sesi presentasi mahasiswa ini. Nah, selama perkuliahan berlangsung, tentunya akan ada juga beberapa penilaian selain penilaian dari makalah atau penugasan seperti tadi membuat summary atau ringkasan, ada juga penilaian yang sifatnya aktivitas partisipatif di kelas. Untuk kriteria dan bentuk penilaian, ini ada beberapa bentuk kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang digunakan itu menggunakan rubrik penilaian baik secara holistik maupun deskriptif, dan juga kisi-kisi. Rubrik holistik ini digunakan untuk menilai tugas membuat makalah atau tugas makalah, sementara rubrik deskriptif ini digunakan untuk menilai penugasan presentasi di kelas. Lalu untuk kisi-kisi ini akan kriteria ini merupakan atau kriteria ini diberikan untuk untuk penilaian yang sifatnya tes ya, seperti misalkan kuis, lalu juga ujian tengah semester dan ujian semester. Nah, beberapa atau ujian akhir semester. Kalau dari bentuk penilaiannya, tadi sebenarnya sudah disinggung, ada uh, pembuatan makalah, ada presentasi di kelas, dan juga partisipasi aktif dari mahasiswa selama perkuliahan berlangsung dan selama presentasi berlangsung. Nah, penulisan makalah, lalu juga presentasi kelompok, dan aktivitas partisipatif ini termasuk di dalam bentuk penilaian non-tes ya. Sementara untuk bentuk penilaian yang dikategorikan tes, ini terdiri dari kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk beberapa kriteria yang digunakan di dalam rubrik, untuk rubrik holistik sendiri, ini tadi sudah disebutkan, rubrik holistik ini digunakan untuk penilaian presentasi makalah. Ada beberapa aspek yang digunakan di dalam rubrik ini. Yang pertama adalah aspek kemampuan komunikasi. Lalu yang selanjutnya penguasaan materi, lalu kemampuan merespon pertanyaan dan mempertahankan argumen, penggunaan alat peraga presentasi, dan kedalaman jawaban. Untuk rubrik holistik ini digunakan untuk menilai partisipasi aktif dari mahasiswa. Ada beberapa sikap dari mahasiswa yang akan dinilai, seperti misalkan rasa ingin tahu, literasi digital, orisinalitas, disiplin, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, inovatif, kreatif, dan logis. Sementara untuk rubrik deskriptif, ini digunakan untuk menilai tugas makalah. Ada beberapa kategori atau aspek yang dinilai di dalam makalah ini. Di sini disebutkan ada penilaian terkait dengan format penulisan. Lalu kategori selanjutnya yang terkait dengan pendahuluan. Juga yang aspek ketiga yang dilihat adalah tinjauan teoritik. Lalu yang selanjutnya aspek yang dilihat adalah substansi isinya ya. Dan aspek yang terakhir adalah jumlah daftar pustaka yang digunakan. Lalu untuk penilaian kuis dan
UTS serta UAS ini menggunakan kisi-kisi. Kisi-kisi ini maksudnya adalah kisi-kisi yang mengacu kepada materi yang diberikan, di mana materi ini tentunya mengacu kepada capaian pembelajaran mata kuliah dan juga seperti apa jenisnya atau seperti apa kedalaman dari materi yang akan ditanyakan ini akan tergantung juga dengan tingkat kemampuan yang diharapkan dari materi-materi ini. Lalu dari semua penilaian tersebut yang telah disebutkan tadi, ada penilaian berupa aktivitas partisipatif, lalu ada juga tugas, kuis, UTS, dan UAS. Ini memiliki semuanya akan dinilai, tetapi bobotnya berbeda-beda. Jadi nanti dari masing-masing nilai akan dikali dengan bobot tertentu. Untuk aktivitas partisipatif, bobot yang diberikan yaitu sebesar 20%, untuk tugas sebesar 25%, kuis 5%, UTS 25%, begitu juga dengan UAS 25%. Sehingga jika kita tambahkan secara keseluruhan, maka total bobot untuk semua penilaian yang ada itu adalah 100%. Untuk melihat salah satu contoh pelaksanaan perkuliahan di kelas dari mata kuliah ini, kita bisa saksikan video berikut ini. Video berikut ini merupakan video di sesi epidemiologi penyakit menular TB ya. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa sebelumnya sudah diberikan penugasan terlebih dahulu. Mahasiswa diminta untuk berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibagi tersebut, beberapa poin-poin yang sudah ditentukan. Lalu setelah itu mereka akan mempresentasikannya kemudian di kelas. Nah, setelah mereka presentasi akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Mari kita simak video berikut ini. Selamat siang ya. Kita berjumpa lagi ya di mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Ya, sesuai dengan RPS ya, maka kita sudah masuk di minggu ke minggu ke-6 untuk epidemiologi menular ini kita ada di sesi epidemiologi penyakit tuberkulosis. Di sesi ini diharapkan mahasiswa bisa memahami konsep epidemiologi penyakit TB dan program upaya pencegahan pengendaliannya ya. Setelah nanti kita mengenal rantai penularannya, masalahnya, lalu juga bagaimana diagnosisnya, bagaimana pengobatannya, maka nanti kita bisa menentukan upaya pencegahan dan pengendaliannya. Kurang lebih nanti yang akan dibahas yaitu ada pendahuluan, definisi, rantai penularan, riwayat alamiah, diagnosis dan pengobatan serta epidemiologi TB. Dan terakhir terkait dengan upaya pencegahan dan pengendaliannya. Nah, sebagaimana kelompok sebelumnya ya, di sesi sebelumnya ada presentasi dari kelompok yang sudah ditunjuk. Maka setelah nanti presentasi dari kelompok akan ada sesi jawab. Jadi nanti tolong adik-adik bisa menyimak dengan baik ya apa yang disampaikan oleh kelompok. Nanti bisa mengajukan pertanyaan dan juga nanti ketika sudah ada jawaban dari anggota presenter, dari kelompok presenter, maka kalau ada tambahan itu juga dipersilahkan. Nah, untuk presentasi itu sendiri nanti akan ada penilaiannya ya. Misalkan dari makalahnya juga tentunya ada penilaiannya. Kalau misalkan dari makalah itu kan poin-poinnya sudah disebutkan ya di e-learning ya, apa saja yang perlu dibahas. Lalu juga pada saat nanti presentasi itu bagaimana penguasaan terhadap materinya. Lalu juga pada saat nanti tanya jawab kemampuan memberikan argumen dan mempertahankan pendapatnya. Itu beberapa poin-poin penilaian. Selain juga misalkan ada penggunaan alat bantu mungkin atau yang lain gitu ya, itu juga bisa menjadi poin plus. Mungkin itu sekilas untuk pengantar sebelum kita masuk ke
sesi presentasi. Nah, silakan kepada kelompok epidemiologi ini untuk bersiap-siap dan menampilkan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu epidemiologi penyakit TB paru dan upaya pengendaliannya. Saya Nadira Beninda sebagai moderator, dan ini rekan saya yang akan membacakan materi. Saya Dinunggusti Sabila sebagai pemateri. Dan saya Muhammad Arif sebagai pemateri. Ini subpoin yang akan kami bahas di presentasi kali ini, dan materi pertama akan dibacakan oleh Dinda. Definisi TB paru. TB paru merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, yang sebagian besar kuman tuberkulosis menyerang paru, tetapi juga dapat mengenai organ lain. TB paru merupakan suatu penyakit kronik yang cara penularannya melalui udara atau melalui percikan dahak penderita tuberkulosis paru. Bakteri yang menyebar di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin penderita. Dramatis atau klinis. Yang ketiga ada pengobatan TB paru. Dilakukan pengobatan khusus penderita dengan TBC aktif, perlu pengobatan yang tepat, yaitu obat-obatan kombinasi yang telah diterapkan oleh dokter untuk diminum dengan tekun dan teratur selama 6-12 bulan. Tujuan pengobatan TB sendiri adalah menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta peningkatan kualitas hidup. Yang kedua ada mencegah kematian dan komplikasi selanjutnya. Yang ketiga ada mencegah kekambuhan. Yang keempat memutuskan rantai penularan. Yang kelima mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti tuberkulosis. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika ada pasien yang di rumah itu ada seseorang yang mengalami TB gitu ya, dari pertanyaannya. Tadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah screening di rumah. Screening satu rumah yang kontak dekat kamu. Iya, itu disebut dengan investigasi kontak ya. Kalau dalam program ini itu namanya investigasi kontak. Seperti COVID kan seperti itu. Jadi akan ada petugas dari puskesmas yang akan datang ke rumah untuk menanyakan apakah ada anggota keluarga yang memiliki gejala TB. Dari gejala TB apa saja? Batuk, nafas, iya, terus berdarah. Jadi batuknya itu bisa batuk saja, bisa batuk berdarah, bisa juga batuk dengan berdarah gitu ya. Lalu selain batuk apa tadi pertanyaan? Ya, lemak, Badan lemas, nafsu makan berkurang. ya, satu lagi nggak tanda-tanda lainnya? Keluar keringat dingin tanpa aktivitas. Keluar keringat dingin di malam hari tanpa adanya aktivitas. Lalu ada penurunan berat badan, penurunan nafsu makan. Nah, itu adalah tanda-tanda TB ya. Jadi kalau ada di rumah itu yang punya gejala TB, maka perlu dilakukan tadi ya, diperiksa lagi nanti oleh petugas kesehatan. Kalau memang ada gejala klinis seperti itu, nanti akan diminta anggota keluarga tersebut ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan mikroskopis atau pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler ya. Tadi diagnosisnya dengan apa di sini? Ya, nanti diperiksa di puskesmas berdasarkan pemeriksaan tadi. Lalu kalau memang ternyata positif harus dapat apa? Pengobatan apa tadi jenis obatnya? Ya, kategori 1 kalau dia memang belum pernah diobati ya, atau pasien baru. Tapi kalau misalkan dia ternyata adalah pasien yang sudah pernah diobati sebelumnya, maka nanti itu kategori 2. Lalu setelah itu kalau ternyata dia tidak bergejala, ada nggak tadi dibahas ini ada penjelasan? Di slide ini ada nggak? Tapi periodolakan ya, bukan penjelasan ya. Coba mungkin ke slide-nya ya. Slide ini ya. Nah di sini ada dia tuh udah terinfeksi apa belum? Kalau periodolakan? Udah ada gejala
dia imunitas tubuhnya rendah, dia bisa menjadi TB aktif gitu. Nah, makanya nanti kalau ada pemeriksaannya lagi, kalau dia ternyata TB laten, maka dia harus diberikan pengobatan pencegahan. Ada nggak di sini upaya penanggulangan TB diberikan pengobatan pencegahan? Ada ya? Yang poin mana? Ini obat ini ya, ini OAT ya, kalau yang ini. Ini OAT ya. Tapi pengobatan pencegahan itu juga adalah hal yang penting di dalam pencegahan TB ini, supaya tadi yang dia ternyata mengalami TB laten tidak berubah menjadi TB aktif gitu. Nah, ini berarti ada upaya juga yang memang perlu ditambahkan ya di poin ini ya. Nah, karena TB laten itu nanti kita bisa lihat TB laten itu proporsinya lumayan banyak ya dibandingkan yang TB aktif. Nah, kalau TB latennya tidak kita kendalikan, maka ya insiden TB-nya masih bisa terus terjadi gitu ya. Nah, itu mungkin tambahannya. Silakan lanjutkan untuk berikutnya. Menjawab pertanyaan dari Jessica tadi, efek samping obat TB paru ke penyakit yang sudah diikat oleh pasien yang sekarang kena TB paru. Di sini tuh ada gangguan pencernaan seperti hilangnya nafsu makan. Karena kalau misalnya hilangnya nafsu makan itu sudah pengaruh kalau misalnya pasien itu ada penyakit asam lambung atau mah. Jadi kalau misalnya dia kan konsumsi 6 sampai 12 bulan. Misalnya dia makan obat itu selama dalam rentang waktu 6 sampai 12 bulan, tapi nafsu makannya itu hilang, berpengaruh ke penyakit mah. Jadi obat ini cukup keras dan dia tuh bisa merusak kandungan. Tapi di sini kan kalau hilangnya nafsu makan kan beberapa penyakit juga memiliki gejala seperti tersebut, seperti hal itu. Nah, menurut saya pertanyaannya tuh kayak ada nggak sih kayak efek samping yang lebih klinis selain yang efek samping umum seperti gangguan pencernaan ini? Waktu pengobatannya tuh rentang waktunya tuh cukup lama, 6 sampai 12 bulan. Kalau misalnya dia cukup lama mengkonsumsi obat yang keras selama dalam waktu yang hampir 1 tahun, itu bisa dalam Pengobatannya berapa lama nih? kalau konsumsi obatnya masih ya. Ya, 6 sampai 8 bulan ya. Itu bisa mempengaruhi ginjal kalau obat itu keras. Ya, silakan. Mungkin kan karena jawabannya keras itu biasanya bakal timbul pengkakan. Kadang ada sebagian orang tuh yang bagian sini itu agak bengkak karena setelah lama mengkonsumsi obat itu efek samping seperti yang lain. Ada yang terkena TB di sini? Dan tidak, belum ada yang tahu ya gejala atau efek samping dari obat TB itu apa ya? Tadi ada tidak nafsu makan ya, mual, muntah, sakit perut gitu ya. Terus ada mati rasa juga mungkin. Jadi tiap orang nanti efek sampingnya beda-beda ya, tidak semuanya sama ya. Ada yang juga mungkin efek sampingnya mungkin tidak terasa, tapi ada juga yang berat. Nah, ada yang kulit gatal, ruam atau memal, pandangan kabur, kulit atau bagian putih mata kekuningan, kulit berwarna gelap. Nah, kulit berwarna gelap ini karena mengkonsumsi obat ini. Nah, kadang-kadang pasien itu takut karena urinnya berwarna seperti darah, padahal itu sebenarnya karena kandungan obat gitu. Itu juga kadang-kadang yang menyebabkan orang putus berobat ya. Terus efek samping seperti itu tentunya nanti mempengaruhi kepatuhan berobat. Apalagi tadi berobatnya lamanya 6 sampai 8 bulan. Nah, itu nanti cukup lama kalau dia mengalami efek samping ya harusnya dia konsultasi ke dokter gitu. Apa bisa terjawab ini pertanyaannya? Ya, tapi memang itu harus dipantau ya. Karena nanti kalau dia enggak karena efek samping terus dia nggak mau berobat, nanti kita khawatir. Pernah dengar yang namanya TB resisten obat? Nggak pernah. Nah, kalau dia nanti putus berobat, bisa jadi nanti dia berujung ke TB resisten obat. Nah, kalau TB resisten obat itu pengobatannya lebih lama, bisa 2 tahun. Silakan.
Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan terakhir dari Mutiara. Kan pertanyaannya, kenapa perekrutan kader itu harus dari orang yang telah terinfeksi dan sudah sembuh? Kenapa nggak orang lain? Jawabannya itu karena kader memiliki peran sebagai pemberi penyuluhan terkait penyakit TB, membantu menemukan orang yang sudah curigai sakit TB dan penderita TB. Nah, kader sendiri membantu puskesmas dalam membimbing dan memotivasi EVO untuk selalu melakukan pengawasan melalui obat menjadi koordinator EVO. Dan juga alasan mengapa harus orang yang telah terinfeksi itu karena orang itu bisa membantu para petugas untuk menjelaskan kayak apa sih bahaya dari TBC sendiri, terus obat-obat apa yang biasanya paten agar pasien sendiri bisa sembuh. Jadi dia lebih kayak karena dia punya pengalaman, jadi dia lebih dipercaya orang yang Ada yang mau tambahkan selain itu? Apa kira-kira problemnya? mungkin karena kalau gejala masing-masing individual penyakit kan beda-beda bu, dan kekebalan tubuh. Mungkin dengan rekrutasi kader yang udah sembuh, mungkin antara satu sama lain itu bisa banyak ngejelasin itu gejala yang aku, yang gejala yang aku ini. Jadi itu tidak cuma satu gejala. Ya, jadi ada kan mantan pasien ini dia sudah melewati fase yang sekarang lagi dijalani oleh penderita ya. Jadi dia mungkin lebih tahu posisinya, gimana sih rasanya jadi penderita gitu kan. Jadi dia bisa memberikan saran yang mungkin lebih tepat dibandingkan orang lain walaupun itu petugas yang tidak pernah menjalani pengobatan tinggi gitu kan. Karena pengobatan tinggi itu tadi lumayan lama ya. Jadi dukungan dari keluarga, dari teman peer group ya, dari teman kelompok gitu, itu menjadi hal yang penting di dalam supaya dia patuh berobat gitu. Itu poin plusnya ketika kita bisa merekrut kader yang mantan pasien. Mulai ada organisasi ya, organisasi mantan pasien. Nah itu juga mungkin bisa bermanfaat. Penyakit lain juga mungkin begitu ya, ada penyakit yang kadernya itu adalah mantan pasien. Oke, silakan ditutup ya, nanti kita lihat penjelasan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah saksikan ya presentasi dari kelompok TB ya. Ya, ada mungkin beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kelompok, tapi mungkin ada tambahan juga supaya pesannya mungkin lebih lengkap ya. Tadi kita sudah menyimak ya, ada riwayat alamnya yang kita tadi sudah tahu, rantai penularannya juga kita sudah tahu ya. Besaran masalahnya juga kita sudah pelajari ya. Bagaimana diagnosisnya, bagaimana pengobatannya. Nah, terakhir adalah bagaimana kita mencegah dan mengendalikan TB berdasarkan apa? Pemahaman kita terhadap bagaimana rantai penularannya dan juga hal-hal lain tadi ya. Nah, di sini ada beberapa upaya yang perlu dilakukan. Misalkan di sini tadi pengobatan pencegahan dengan isoniazid profilaksis. Ini pada orang yang kemungkinan besar mengalami TB laten ya, misalkan pada penderita HIV positif atau anak-anak. Karena mereka memiliki imunitas yang